Shalom Jemaat Gereja BES. Selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita sama-sama mau melihat profil dari Gereja BES. Gereja Blessing in the Spirit atau disingkat BES didirikan pada tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Frankie Maukar. Gereja BES sendiri memiliki arti yaitu berkat kerohanian. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang di beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, yaitu banyak jemaat Tuhan membangun gereja dengan mewah dan megah, namun dalamnya keropos. Yang artinya, banyak jemaat Tuhan yang membangun fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi, namun karakter dan mentalnya tidak sesuai dengan karakter Kristus, yaitu hatinya dipenuhi dengan dendam, keserakahan, benci, kekhawatiran, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES yaitu menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dan membawa jiwa kepada Tuhan dan yang terutama kepada ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya ialah: pertama, misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan cara pandang tentang hidup, menumbuhkan keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Kedua, Ladies Devotion, berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia sayang mati. Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Ketiga, Yes, yaitu Young People Evangelism Special Services, merupakan bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan, di mana akan ada ratusan, bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Keempat, yaitu STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri, yaitu dengan nama STT Adiwacana. Ada 3 program yang ditawarkan. Yang pertama, Sarjana S1 Teologi, yang kedua, Sarjana S1 PAK, dan yang ketiga, Pendidikan Agama Kristen. Gereja BES mempunyai 5 pilar utama, diantaranya Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus merupakan ajaran dari Gereja BES, di mana melalui ajaran ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat, sehingga sesuai dengan karakter Kristus. Sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian Gereja BES. Mari, siapkan hati dan pikiran untuk kita bisa tetap kudus di dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, puji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama untuk boleh beribadah pada hari ini. Mari sejenak sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan sukacita yang baru buat setiap kami. Engkau bangkitkan iman kami Tuhan, untuk kami ini boleh bersukacita, bernyanyi bersama-sama memuji nama-Mu. Biarlah kiranya sepanjang ibadah kami Tuhan, Engkau Yesus yang ditinggikan lewat lidah bibir kami Bapa. Bersyukur atas semuanya, sempurnakan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kemuliaan kembali hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Just I worship you, Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I
you are, Kau Allah yang setia. Mari bawa kami lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. I worship you Jesus. Ini kami Tuhan. Kira-kira mesir. Mari tunjukkan kasih setiamu Tuhan bagi kami Bapa. Hallelujah. Yes, we are. We worship you. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari nikmati hadirat-Nya di tempat ini. Katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Yes, Lord Jesus, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau
be glorified and magnified, oh God, I worship you. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Amen. Jesus the Son, there's no other. You're the heavenly King, Lamb of God. Heavenly King, Lamb of God. Amen. And for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Come on, lift up your hand and say, oh God, I worship you. Yeah. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari dimanapun Anda berada, katakan bersama, glory to God. Glory to God in the highest, for your great and matchless name, for your great and matchless name. I worship you, Lord. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Come on, sing together. Jesus the Son, there's no other. The heavenly King, Lamb of God. For you alone, Jesus. For you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Come on, sing together. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Mari bersama-sama angkat tanganmu dan bertepuk tanganlah buat Tuhan. Oh God, I worship you. Yes, we worship you, Lord. Oh God, I worship you. Be glorified, Amen. And magnified. Oh God, I worship you. Mari bersama. Oh
Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan, yaitu kisah tentang Injil perjalanan Yesus dari surga turun ke muka bumi ini, di mana Tuhan Engkau telah mengajar, Engkau telah melakukan banyak hal, Engkau telah menubuatkan, dan Engkau juga memberikan perumpamaan, serta Engkau juga Tuhan memberikan mujizat kesembuhan pengusaran setan. Oleh sebab itu hari ini kami belajar Tuhan di dalam serial perjalanan Tuhan, yaitu dengan kisah tentang bagaimana Tuhan Engkau melakukan mujizat, bagaimana Engkau menyembuhkan orang, bagaimana Engkau mengusir setan. Karena kami tahu bukan hanya itu saja yang kami kejar, namun pengajaran tentang Tuhan sendiri itu yang perlu kami dapatkan. Tetapi mujizat kesembuhan pengusiran setan merupakan satu tanda, sehingga hari ini kami boleh melihat, kami boleh belajar bagaimana Engkau sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan, sehingga air pun Kau rubah menjadi anggur, sehingga Engkau meneduhkan taufan, mengusir setan, menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Disitulah kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Tuhan atas segala ciptaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mata kami tidak terlalu fokus kepada mujizat kesembuhan, walaupun itu ada Tuhan, namun mata kami tetap melihat Tuhan sebagai pencipta, Tuhan yang berkuasa atas segala yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa, biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah persoalan tantangan diberi kekuatan, diberikan hikmat, diberikan iman, supaya mereka lebih bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam pelajaran yaitu tentang Tuhan dan mujizat-mujizatnya dalam serial 17. Perlu diketahui pelajaran ini bukan berarti saudara seri 1, seri 2 itu nyambung terus. Sehingga saudara, wah aku enggak ikut seri 1. Aku enggak ikut seri 2, jadi bingung. Seri itu menunjukkan urutannya bagaimana Tuhan itu melakukan mujizat, kesembuhan, pengusiran setan berdasarkan kronologisnya. Karena di dalam Injil itu begitu luar biasa sekali. Sehingga kita kelompokkan tentang bagaimana Yesus menjelang kelahiran sampai dengan kelahirannya. Kita kelompokkan juga bagaimana tentang penderitaan, kemudian salib dan kebangkitan serta kenaikan Yesus. Satu kelompok sendiri. Juga kelompok yang lain kita bagaimana kemudian kita melihat kedatangan Tuhan kedua kali dan seterusnya. Kita juga kemudian mengelompokkan lagi apa itu perumpamaan-perumpamaan Yesus berdasarkan urutan. Jadi bukan cuma asal ngomong, urutannya mana yang lebih utama. Urutan mana perumpamaan itu. Mungkin setelah itu perumpamaan mana, di tengah mana. Itu nanti serial juga. Perumpamaan tentang ini, perumpamaan ini. Bukan berarti serinya itu nyambung saudara. Tetapi itu kisahnya lain. Seri itu menunjukkan berapa banyak perumpamaan yang Yesus berikan. Termasuk nubuatan Yesus juga. Berapa banyak Yesus telah menubuatkan. Sehingga kita kasih serial nubuatan Yesus. Nah di situ kita mulai tahu dan kita mulai belajar. Demikian juga pengajaran-pengajaran Yesus Kristus. Juga tentang khususnya hari ini. Kita belajar tentang serial Tuhan dan mujizat-mujizatnya. Bukan berarti kita mengutamakan mujizatnya. Tapi kita melihat Injil secara keseluruhannya. Bagaimana Tuhan itu, Yesus itu sebagai Tuhan yang berkuasa atas penciptaannya. Ciptaannya pun harus tunduk, baik alam maupun manusia. Sehingga kita bukan hanya kagum melihat bagaimana Yesus mengubah air jadi anggur, tapi merupakan satu tanda bahwa di dalam Dia ada hal itu. Oleh sebab itu kita bukan mencari hal itu, tetapi mencari Dia yang hidup, yang bisa mengubah, bisa melakukan banyak hal yang di luar pikiran kita. Sehingga melalui cerita ini kita terbangun iman kita.
Mungkin saudara ada yang mungkin lemah imannya, mungkin kita baru terima Yesus tidak mengerti kisah-kisahnya. Nah, kita ambil kisahnya tentang mukjizat. Tetapi bagi yang sudah bertumbuh, harus melihatnya dari sisi lain, bahwa Yesus sebagai Tuhan atas ciptaannya dan atas alam semesta. Sehingga kita bisa melihat kronologisnya dengan baik. Oleh karena itu kita masuk, saudara, di dalam seri yang ke-17 dari Tuhan dan mujizat-mujizatnya. Dan temanya masalah melatih ketaatan. Jadi setiap masalah itu diizinkan Tuhan datang supaya hati kita ini boleh dilatih lembut dan taat akan firman Tuhan. Ketika ada masalah datang supaya kita sadar, kalau kita nggak taat, kalau kita pakai cara kita sendiri, mungkin kita pikiran sendiri tidak melibatkan Tuhan, ada masalah. Sehingga kemudian kita mulai masalah itu melatih, iya, kalau gitu aku mau belajar ngikuti firman, gak boleh tamak, gak boleh ambisi, gak boleh benci, gak boleh bersungut-sungut, nah seperti itu. Nah kisahnya kita ambil yaitu tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 44. Poin pertama, mencari Yesus sampai dapat. Mencari Yesus sampai dapat. Ayat 33 kita baca terlebih dahulu. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka. Dan mengetahui tujuan mereka, yaitu Yesus dan murid-muridnya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka, maksudnya mereka Yesus dan para murid-muridnya. Di sini kita melihat, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang-orang itu haus dan lapar akan firman Allah. Tentunya juga mereka melihat ada mujizat, ada kesembuhan, ada pengajaran yang begitu kompleks, sehingga cuma mereka bukan melihat mujizatnya saja, namun mereka membutuhkan pengajaran dan firman itu sendiri. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Yesus menyeberang, bertolak ke seberang bersama dengan murid-muridnya naik perahu. Namun orang-orang tahu, oh berarti Yesus ke sana naik perahu. Maka orang banyak ribuan ini berbondong-bondong melewati jalur lain darat. Sehingga mereka melingkar, karena Danau Galilea itu lingkaran. Jadi mereka melingkar, mereka mendahului. Saking ingin berjumpa dan ingin melihat, ingin mendengar ajaran Yesus Kristus. Mereka itu sampai seperti itu. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, ikut Yesus tidak boleh setengah-setengah. Ikut Yesus harus betul-betul saudara menempatkan Yesus atas Tuhan. Sebagai Tuhan atas hidup kita dan segala ciptaannya. Bukan hanya karena kita mau nasib kita dirubah, kita diberkati, disembuhkan, ngusir setan, dapat mujizat, itu memang ada. Tapi itu bonus, tidak boleh menjadi utama. Kalau itu menjadi utama berarti kita ikut Yesus itu berdasarkan motivasi yang tidak murni. Berarti kita hanya ingin dapat sesuatu dari Tuhan dan Tuhan sebagai sarana saja. Oleh karena itu boleh dikatakan demikian. Hamba Tuhan membutuhkan berkat, membutuhkan mujizat, membutuhkan kesembuhan. Tapi tetap hamba Tuhan. Dia butuh juga. Berbeda dengan hamba uang. Butuh Yesus Kristus. Beda sekali. Yang satu adalah hamba uang. Tapi dia butuh Yesus. Sehingga dia cari Yesus itu cari untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu tanpa sadar ada dalam diri kita. Nah itu kalau tidak diperbaiki menjadi satu teologi kemakmuran dan sebagainya. Harusnya kita menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Walaupun kita butuh mujizat, butuh berkat dan sebagainya. Itulah sebenarnya. Sehingga kalau kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan atas ciptaannya melalui pelajaran ini. Kalau kita mau pelajari bagaimana seorang laki-laki dikejar oleh perempuan, seorang perempuan,
begitu luar biasa, dilayani, diapain saudara. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu, dia mendengarkan bagaimana perempuan ini ngomong sama teman-teman dan keluarganya. Bahwa dia mengejar laki-laki ini bukan karena cinta. Namun karena dia ingin memperbaiki hidupnya. Dan dia sendiri punya pacar, orang miskin yang dia cintai. Dia hanya cuma ingin mendapatkan harta. Dia mungkin ingin mendapatkan sesuatu. Mungkin kalau setelah menikah, dia mungkin bisa memberikan dan mungkin juga bisa pisah. Tetapi cintanya bukan kepada laki-laki ini, tetapi kepada orang yang lain. Nah demikian juga saudara, bagaimana perasaan laki-laki yang ditipu ini pasti marah. Demikian Yesus Kristus juga. Dan dia tahu hati kita. Mengejar Yesus karena harta, karena mujizat, kesembuhan, atau karena ingin berjumpa dengan dia. Ini harus jelas dahulu. Karena di gereja BES ini yang ditekankan. Mungkin bagi pemula, mungkin bagi yang sudah lama ikut lupa. Kenapa kok ada pelajaran Yesus dan mujizatnya? Kok sepertinya kita mengutamakan mujizat? Sudah dijawab. Seperti sebelum ini saya sudah ceritakan. Bagaimana kita mengutamakan Yesus sebagaimana firman Allah, carilah kerajaan surga dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bahkan hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menemukan harta terpendam, dia menjual rumahnya dan membeli tempat di mana harta terpendam itu ada. Yesus juga pernah katakan, jikalau seseorang mengikut aku tidak meninggalkan apa yang dia punya, dia tidak layak ikut Tuhan. Artinya berarti saudara, kalau ikut Tuhan harus totalitas. Sungguh-sungguh menjadikan dia atas Tuhan. Atas segala ciptaan termasuk diri kita. Walaupun kita butuh hal-hal tertentu. Itu mungkin tidak. Dan Tuhan tahu. Dikatakan sebelum kau berdoa, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tetapi yang jangan sampai ada ketamakan, ambisi, dan sebagainya. Jadi kalau mengejar Tuhan itu harus sampai dapat. Bagaimana orang-orang ini mengejar Tuhan dan dapat. Bukan apa dia cuma dapat saudara. Kalau melihat kisah ini Tuhan memberi makan 5.000 orang. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan satu pengajaran. Dia berjumpa dengan Tuhan. Ayo hari ini teman-teman saudaraku semuanya. Kita memperbaiki diri kita ramai-ramai. Walaupun kita butuh mujizat, butuh sembuh, butuh berkat, itu tidak dipungkirin. Tetapi tempatkan diri kita sebagai hamba Tuhan, bukan hamba mamon, hamba uang, atau hamba tanda-tanda itu. Sehingga kita tidak mengutamakan atau juga, saudara, kita tidak mengejar karunia-karunianya dan mengutamakan karunia-karunia. Tetapi kita menempatkan Roh Kudus pribadinya atas hidup kita, berkuasa atas kita. Sehingga kita butuh karunia. Tetapi saudara itu bukan utama. Roh Kudus yang utama. Diam diri kita yang menuntun, memimpin kita. Dan yang akan memberikan kepada kita buah-buah roh. Di samping kita butuh juga karunia-karunia. Ada orang yang mengejar Yesus sampai dia berdoa, berpuasa. Ada yang mengejar Yesus sampai meninggalkan harta. Bagaimana kisah murid-murid berkata, aku telah meninggalkan harta keluarga semuanya. Karena mengejar Yesus. Yesus katakan bahwa pada masa ini juga engkau akan mendapatkannya berlipat. Dan masa akan datang di kerajaan surga. Berarti ada sesuatu saudara. Tanpa kita harus minta ganti. Tetapi Tuhan itu saudara. Kita datang kita tidak minta apa-apa, dikasih kehidupan. Dikasih juga rambut, dikasih hidup seperti ini, orang tua, walaupun mungkin menurut saudara kurang baik atau baik, tetapi tetap saudara, tanpa kita minta, Tuhan itu baik. Jadi mari kita kejar Tuhan yang penuh dengan kasih itu. Bukan cuman saudara dapatkan berkatnya, jangan menjadi seorang pengemis. Yang cuma datang atau pengamen di gereja cuma nyanyi hai saudara,
dapat duit pulang. Tapi marilah kita masuk dalam satu kelompok, menjadi murid Tuhan, bukan sebagai pengamen, tetapi sebagai orang, murid-murid Tuhan yang memuji, bukan hanya memuji, menyembah, bukan hanya menyembah, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, tahun ini tema kita juga berdasarkan tema tahunan Reign of Glory. Artinya pemerintahan kemuliaan. Sehingga kalau kita melihat mujizat ini, dan kalau kita dapat pun, kalau kita yang melayani, itu segala untuk kemuliaan kepada Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Kita melayani, kita bekerja, ya kita bersaksi, kita berkhotbah. Mungkin kita saudara melakukan mujizat, kesembuhan, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan kita. Itulah namanya orang mengejar Yesus. Bukan mengejar reputasi, bukan mengejar saudara tentang prestasi, bukan hanya mengejar tentang ya kedudukan, upah, pujian, tapi mengejar Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Itu firman Tuhan berkata. Carilah selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan. Berarti dia mau berkenan ditemui. Kita harus cari pribadi Tuhan. Jangan cari Tuhan, saudara di tengah jalan, ketemu mungkin pengkhotbah atau apa didoakan karena dia punya upaya ingin jumpa Tuhan, dikasih berkat, terus gak sampai ke Tuhannya. Hanya sampai di berkat, balik pulang dia. Begitu nanti dia butuh lagi, dia cari lagi. Belum ketemu Tuhan, diberkati pulang lagi. Apakah gereja seperti itu? Kan tidak, kita sekarang tanpa sadar kita sudah dituntun ke arah seperti itu. Karena dunia berkata, saudara, bahwa akhir zaman ini kondisi dunia akan sulit. Orang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Lain, kita harus berubah. Kita lihat poin kedua. Yesus berbelas kasihan. Yesus penuh kasih. Jadi kalau kita cari Yesus belum dapat pun, saudara, berkat sudah menghadang kita. Belum berjumpa Yesus pribadi pun mujizat sudah diberikan kepada kita. Karena dia penuh kasih. Namun ketika kita dapat berkat, dapat mujizat, kita terus berhenti di sana. Itulah iman kita sampai di mujizat, iman kita sampai di berkat. Walaupun kita ingin mencari Yesus, itu menunjukkan bahwa Yesus itu hanya satu kebutuhan bagi kita. Bukan sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita butuh uang, butuh mujizat. Bukan berarti harus butuh Yesus. Memang secara prinsip kita butuh Yesus demi keselamatan. Tapi jangan butuh Yesus demi kekayaan. Kalau kita butuh Yesus demi keselamatan, benar. Karena Yesus memberikan keselamatan. Kalau harta, saudara, jangan cuma menomorduakan Yesus. Yesus datang di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia mati untuk kita. Bukan hanya cuma saudara supaya kaya, saudara sembuh, tapi tidak diselamatkan. Itu beda sekali. Jangan setelah kita percaya Yesus, saudara, kita tidak meneruskan iman kita kepada Tuhan, terus iman kita dibelokkan kepada mujizat. Itulah namanya penyesatan, pembelokan, dan tidak baik. Kita lihat dulu ayatnya 3-4. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara lihat ini, orang-orang mengejar Yesus dan Yesus punya belas kasihan. Kemudian Yesus mengajar kepada mereka. Dia mengajar kepada mereka, dikatakan, dan menemui mereka dan mengajar. Oleh karena itu kalau cari Yesus, saudara menemui Yesus, yaitu saudara harus nemui ajaran Yesus terlebih dahulu. Karena Roh Kudus itu akan membimbing kita supaya ingat akan ajaran Yesus. Dan Yesus memberikan perintah, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka seperti yang telah diajarkan. Jadi kalau menemui Yesus bukan menemui mujizat dan kesembuhan, walaupun itu ada. Tetapi menemui Yesus itu akan menemui pengajaran. Sehingga pikiran hati kita dirubah menjadi murni dan suci.
Sehingga kita menempatkan Yesus itu, saudara, sebagai Tuhan. Dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Sehingga dia tidak mungkin membiarkan kita ditinggalkan terlunta-lunta. Tetapi pasti dia menyertai kita dalam hidupnya. Kalau kita cuma hanya melihat Yesus seperti yang jauh. Ketika kita susah, Tuhan tolong. Seakan-akan Tuhan itu membiarkan kita. Dia mengizinkan hal terjadi. Supaya dia bisa menunjukkan belas kasihannya. Dunia itu kejam. Hidup kita itu penuh dengan kesalahan. Banyak kegagalan yang menanti dan menghadang kita. Namun Yesus berjalan bersama dengan kita. Ketika ada kegagalan kita mulai panik. Tapi Yesus mengizinkan kegagalan masalah itu. Karena dia Tuhan atas semuanya. Sehingga kemudian dia menunjukkan ini loh, ada aku. Diberilah mujizat. Sehingga kita tidak hanya memuliakan mujizat, yang kita muliakan adalah Yesus Kristus. Tetapi yang kita dengar kesaksian-kesaksian di tempat lain, kita memuliakan mujizatnya. Kita memuliakan benda materinya, kesembuhannya. Kita tidak memuliakan Yesus. Kita hanya anggap sebagai Yesus sebagai kebutuhan aja. Seperti seorang dokter saja. Kalau kita lihat ayat 35 sampai 37. Apakah belas kasihan seperti itu saja? Menemui dan mengajar. Kita lihat dulu. Pada waktu hari sudah mulai malam, setelah mengajar sampai malam, datanglah murid-muridnya kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, Yesus menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Jadi di sini kita melihat saudara, menemui Yesus, menemui pengajarannya. Dan kita mulai menyadari bahwa Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Karena kita haus firman Allah, kita lupa waktu. Mungkin pekerjaan kita juga mungkin sedikit terlantar. Namun Tuhan peduli. Beri mereka makan. Artinya kalau beri dia makan, berarti karunia, pemberian, bukan usaha mereka. Tapi Tuhan yang memberinya melalui murid-murid, bahkan juga mungkin melalui mujizat dan dengan cara yang lain. Beri dia makan, berarti berkat itu datang dari Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Apa yang kita korbankan karena Yesus, kita lupa, kita terpesona dengan pengajaran dan kita mengejar pribadinya, terutama dalam mega project karakter Kristus, supaya menjadi serupa dengan dia. Kita ingin mengubah karakter kita yang tidak taat menjadi taat. Yang suka berontak menjadi patuh. Yang sombong menjadi rendah hati. Orang yang kejam menjadi belas kasihan, penuh kemurahan. Orang yang malas menjadi rajin. Orang yang mengejar Tuhan karena upah, berupa untuk sebagai pengabdian. Orang yang ikut Tuhan belajar untuk berkorban. Karena kalau melihat saudara bahwa Yesus itu tidak minta makanan dari mereka. Yesus memberi makan. Walaupun Yesus datang bukan sebagai seorang raja. Namun dia tetap memberi makan kepada rakyatnya. Itulah menunjukkan Tuhan. Walaupun orang tidak memberi makan kepada Tuhan dan memang tidak perlu. Tapi Tuhan tetap memberi makan kepada umatnya. Melalui tanaman, pohon-pohonan, buah-buahan dan semuanya disiramilah dengan hujan, dengan musim dan sebagainya. Ketika Yesus datang ke sebagai manusia, memang terbatas. Karena dia telah mengosongkan kealahannya. Namun apa yang terjadi, saudara? Dia tetap memberi makan. Berilah makan, itu 5.000 orang laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak. Taruhlah 12.000, 15.000. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memelihara kita semuanya.
Dengan kata-kata berilah makan. Berilah makan. Tuhan punya tanggung jawab. Tuhan penuh belas kasihan. Sehingga firman Tuhan berkata, anak cucumu tidak akan minta-minta. Berarti anak cucu kita tidak akan menjadi pengemis. Karena kita belajar saudara, kita percaya, kita mengenal bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan tanggung jawab. Kerjalah sebaik mungkin. Jadilah sebaik pekerja yang rajin, jujur, ramah, rendah hati yang baik, taat. Jadilah pelayan Tuhan yang seperti itu juga. Jadilah jemaat yang seperti itu juga. Lihatlah, Tuhan itu tanggung jawab. Melalui apa saja dia bisa memelihara kita. Yang penting kita dipelihara. Jangan sampai kita punya uang hari ini, kita punya makanan, kita dirampok, kita habis, kemudian ada celaka, kemudian kita menjadi pengemis, gak bisa makan. Walaupun mungkin kita tidak punya makanan segudang, namun kita punya iman dan harapan. Hidup kita penuh dengan damai sejahtera sukacita. Karena kita yakin Tuhan memelihara kita. Dan itu terjadi. Asal kita tidak malas. Puji Tuhan. Kita lihat terus poin yang ketiga. Masalah melatih ketaatan. Masalah melatih ketaatan. Ayat 38 sampai dengan 40. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Dia menjawab kepada Yesus, itu pun dari seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan sebagai bekal dalam perjalanannya. Anak kecil aja punya 5 roti 2 ikan. Kenapa saudara? Berarti dia menghematnya. Berarti dia ingin sampai 1-2 hari mendengar Yesus. Sehingga ketika ada bekal mungkin dia dikasih 7 roti. Dia baru makan 2 walaupun lapar. Karena dia punya cadangan. Tidak sebagaimana orang-orang yang lain. Mungkin dia mencari Yesus gak ada cadangan. Mungkin mencari Yesus mereka cuma emosional. Mencari Yesus membutuhkan. Saudara, ketaatan membutuhkan juga ya bekal, kesiapan mental, iman yang kuat sehingga Yesus katakan siapa yang ikut Tuhan dia akan ditolak oleh keluarganya. Sudah siap enggak saudara? Bahwa ada sesuatu yang harus kita persiapkan untuk ikut Yesus. Mental, iman kita dan sebagainya. 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh menjadi satu gambaran. Bagaimana yang satu minyaknya kurang, yang satu minyaknya penuh. Itu akhir zaman. Sehingga yang kosong pun tidak dibuat mujizat supaya penuh. Tidak. Seperti janda Sarfat, Elia kepada janda Sarfat dipenuh. Enggak. Karena itu berbicara tentang bijaksana. Bijaksana. Tetapi lain dengan perkara ini. Bahwa Tuhan memang ingin memberi kepada mereka. Karena mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun dari sisi lain kita belajar. Sebenarnya kalau kita melihat, mereka harus dilatih. Melalui masalah itu dilatih untuk taat. Yaitu mereka disuruh duduk, berkumpul, bergerombol, dan sebagainya. Namun dilatih juga supaya taat firman apa? Supaya kita ini berjaga-jaga. Supaya kita menjadi orang yang bijaksana dan berhikmat. Mengikut Yesus membutuhkan, saudara, tidak 1-2 hari. Membutuhkan perjuangan. Seperti bagaimana saya disuruh Tuhan buka gereja tahun 2006. Saya harus berpikir gereja ini harus nafasnya panjang. Saya memang kerjanya keras. Namun tidak boleh mengorbankan kesehatan. Tidak boleh sampai berkelebihan. Baik segi dana, segi tenaga, segi akal budi, harus ada juga kontrolnya. Kita bukan orang-orang yang nekat, saudara. Bukan juga orang yang berhitung untung rugi, bukan. Namun ingat, ikut Yesus itu kerap kali melewati jalan yang penuh dengan onak dan duri. Dianiaya, disalahkan,
dihindari, dicemooh. Tapi tetap kita harus berjalan. Dan dikatakan jalan yang sempit. Berarti kita perlu sesak, berarti kita mesti berjaga-jaga. Kita lihat seperti itu, kita harus belajar menjadi bijaksana. Namun tetap saja, biar hari ini masalah itu melatih ketaatan kita. Sebab hari ini kita belajar taat kepada Tuhan, kita taat akan firman-Nya, kita taat juga supaya kita berjaga-jaga. Sebagaimana Tuhan juga katakan, jika seseorang ingin membangun menara jaga, dia harus menghitung dulu biayanya. Apakah cukup atau tidak? Kalau tidak cukup, lebih baik dia nggak usah kerja. Kalau cukup silakan, supaya jangan ketika dia membangunnya di tengah jalan berhenti. Demikian gereja, demikian hidup kita. Jadi ikut Tuhan ada iman. Namun iman itu bukan iman nekat. Bukan iman tanpa perhitungan. Bukan perhitungan saja tanpa iman. Tetapi kita harus punya bijaksana. Yang penting adalah hikmat dan bijaksana. Bukan soal akal, hitung perhitungan, bukan hikmat dan bijaksana. Bisa membaca waktu, bisa melihat membaca kondisi, bisa melihat tanda-tanda, bisa menempatkan diri dengan bagus, bisa mendengar menjawab sesuatu dengan baik, bisa melakukannya dengan baik. Itulah orang bijaksana dan berhikmat. Kita lihat dulu ayat 38 sampai dengan 40. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksa mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan, itu pun dari seorang anak. Lalu Tuhan menyuruh orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Diperintah dan mereka taat patuh. Makanya dikatakan, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Itu menunjukkan saudara, perlunya juga kita ada kelompok sel atau sel group, kelompok-kelompok ladies devotion, kelompok remaja, kelompok sekolah minggu kelas bawah atau kelas menengah. Kita juga kelompok anak-anak muda, remaja, pemuda pun kita kelompokkan juga ada yang profesional, ada juga keluarga muda di situ. Juga ada umum, ada juga kaum bapak, ada pekerja, koordinator, pengelompokan itu harus ada. Dan mereka patuh. Mereka datang berkelompok-kelompok dan mereka duduk berkelompok-kelompok. Kita baca ulang ayatnya. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Nah inilah masalah itu melatih ketaatan. Kalau mereka sudah berkelompok, duduk berkelompok. Itu memudahkan saudara untuk mujizat pekerjaan Tuhan boleh terjadi dengan baik. Seandainya kalau tidak kelompok-kelompok, bagaimana pembagian roti dan ikan itu? Pasti mereka akan berebut. Karena sifat manusia itu tamak, egois. Sehingga ada peraturan, sehingga ada ketaatan, sehingga ada masalah. Sehingga kita belajar, apakah kita yang melayani, apakah kita yang dilayani? Yang melayani, dia bekerja. Yang dilayani, tertib juga. Jangan yang melayani tidak bekerja, yang dilayani nggak tertib. Kenapa ada orang nggak tertib? Mungkin saudara tidak ada pengelompokan, tidak ada ketaatan, tidak ada yang bekerja untuk membicarakan. Sehingga gereja menjadi liar. Kita menjadi liar. Keluarga juga menjadi liar. Orang tua tidak negor, tidak nasihati, tidak mengajar. Gereja tidak mengajar, para pekerja ya kotor biar aja, kursi rusak biar aja. Tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Perlunya namanya doa puasa pekerja. Setiap minggu 1 kali untuk mengevaluasi. Termasuk bagian penggembalaan, bagian musik, dan yang lain-lainnya. Harus ada minimal ya namanya meeting atau evaluasi. Supaya apa? Yang kerja tetap kerja dengan baik. Yang dilayani bisa tertib, saudara. Kalau gereja tidak tertib atau rumah tangga tidak tertib, pekerjaan tidak tertib,
Berarti saudara kita tidak ada persiapan. Jadi ekor Tuhan bukan asal datang ibadah terus kita emosi, terus kita ya saudara mungkin repot berkelahi dengan iman membela Tuhan. Justru saat ini bukan membela Tuhan saudara. Justru kita dibela Tuhan sehingga kita harus belajar untuk rapi, disiplin, taat, tertib. Demikian orang-orang yang tertib itu akan diberkati Tuhan. Orang yang tertib itu mendapatkan mujizat. Contohnya ayat 41-44 doa berkat dan mujizat. Dan setelah Yesus mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ini doa berkat di gereja. Lalu memecah-mecahkan roti itu, anggap aja ini perjamuan suci, tertib semua. Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Nah ini namanya perjamuan suci dari gembala kepada pekerja, pekerja kepada jemaat. Jadi pekerja tidak boleh ngambil sendiri, jemaat tidak boleh ngambil sendiri, tapi dibagikan. Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Di sini kita melihat ada ketertiban. Seperti ibadah. Setelah ibadah ada doa berkat, ikuti dengan baik. Bukan cara menerima berkat ini diberkati, bukan saudara. Tetapi taat, tertib. Maka kalau kita lihat ada mujizat. Setelah Tuhan memberkati itu, bukan langsung dapat. Dibagikan kepada murid-muridnya. Murid-murid yang menerima, bukan langsung mengambil makan. Kemudian membagikan kepada pekerja lainnya. Pekerja satu pergi ke tempat yang sana, kelompok sana, tidak ada repot, tidak ada kekacauan. Nah ini juga kalau kita bicara tentang perjamuan suci. Di tempat kita ini perjamuan suci, itu doa berkat juga untuk perjamuan ini. Maka pendetanya memberikan kepada pekerja. Pekerja memberikan kepada pekerja lainnya untuk dibagi-bagikan. Setelah selesai pekerja lainnya memberikan kepada pekerja yang senior ini, dikumpulkan. Kemudian pekerja senior ini nunggu gembalanya yang ambil, pemimpinnya. Setelah ngambil baru diberikan untuk dia ngambil 1-2. Demikian. Bukan berantakan. Setelah doa berkat pekerjanya datang, saudara ngambil sendiri. Yang satu ngambil sendiri, kacau. Karena Tuhan melayani. Pekerja juga dilayani Tuhan, dia juga melayani bawahnya. Bawahnya melayani dan seterusnya. Itu kalau kita atur di tempat kita. Namun saya ingin kembali saudara bicara tentang ibadah, kenapa harus ada penutup doa berkatnya. Doa berkat bukan berarti sikap tangan kita yang menerima. Yang dibutuhkan bukan sikap tangan kita. Kalau tangan kita gini, seakan-akan kita ini mengutamakan berkatnya. Justru di tempat kita kebanyakan kita bicara mendekapkan hati. Karena kita perlu sikap hati ini yang menerima dengan ucapan syukur. Bukan seperti dengan tangan kita bisa menerima dengan tangan. Belum tentu hati kita menerima. Kita bisa menerima banyak namun merasa kurang. Namun ada orang menerima sedikit tapi bisa merasa cukup. Jadi bicara bukan soal tangan yang menerima. Tapi sikap hati yang diperlukan. Sebagaimana Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sikap hati. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh. Bukan yang masuk ke mulut ini yang menajiskan orang, itu makanan haram atau halal. Di zaman dulu itu sangat ketat. Tetapi Yesus langsung rubah. Jadi bukan yang masuk ke mulut ini yang haram, yang menajiskan. Tetapi yang keluar dari mulut bukan muntah. Karena itu keluar dari hati dan pikiran. Jadi kita bicara bukan fisiknya, kita bicara hati. Jadi kalau setiap jemaat hatinya ketika mendengar firman Tuhan tidak tidur, mendengar firman Tuhan dengan hati yang lembut,
Setelah dia pulang, dia dekapkan dadanya, dia jaga hatinya, percayalah, mujizat itu tidak sukar. Mujizat itu mudah. Karena itu datangnya dari Tuhan tanpa kita minta. Mereka nggak minta roti loh saudara. Tetapi Tuhan bisa memberi sendiri. Kerap kali kita minta mujizat berkat. Kita dapat tidak dapat. Tapi saudara bukan berarti kita minta atau tidak. Tapi kita harus mempercayai bahwa Tuhan tahu segala kebutuhan kita sebelum kita meminta dan berdoa. Karena Tuhan Maha tahu. Letakkan Tuhan pada posisi Tuhan, bukan sebagai kita. Mari kita pakai berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pelajaran yang indah supaya kami boleh sadar setelah kami belajar firman ini di gereja ini, sehingga kami setiap orang tidak bertanya-tanya, tidak bingung, tetapi mereka, kami semuanya boleh mengerti, berhikmat, menjadi bijaksana, melatih hati kami supaya taat, supaya kami mencari Tuhan sungguh-sungguh, bukan berkat, bukan mujizatnya, namun kami tahu bahwa itu juga ada mudah, karena Engkau memberi tanpa kami minta pun Engkau memberinya. Terima kasih Bapak, terima kasih, biar doa berkat, perjamuan menjadi tertib kembali, setiap doa berkat bukan hanya kami mengejar berkatnya, kami menjaga dengan sikap hati kami yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Saudara, di depan saudara ada roti. Ada juga anggur. Kita masuk dalam perjamuan. Angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Dengarkan firman Tuhan ini. Kau sucikan setiap hati pikiran kami Tuhan. Untuk layak masuk dalam perjamuan suci. Tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Saya tunggu pelan-pelan saja. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Sambil saya tunggu, saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan mengucap syukur kepada Tuhan Allahmu. Tuhan telah mengirim sesuatu yang lebih berguna. Tuhan telah mengutus satu pribadi yang luar biasa. Yang bukan melihat materi dan prestasi kita. Dia tidak melihat kegagalan atau keberhasilan kita. Dia tidak melihat rupa dan apa yang kita miliki. Namun dia melihat hati kita.
hati yang sedih, yang terluka, yang merasa sepi dan tertinggal, yang gagal. Cara manusia memandangnya, kalau aku diberkati dan berhasil, Tuhan dekat dengan aku. Cara pandang Allah berbeda. Oleh sebab itu bangkitlah hari ini. Bangkit, tetaplah berjuang dalam medan yang berat. Glory, haleluya. Glory, shikila balabaya. Glory, haleluya. Balabaya, labasanga, balabaya. Glory, glory, balabaya. Jesus, haleluya, haleluya. Kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan Kau memberkati segala pekerjaan kami, rumah tangga, kesehatan kami, iman rohani kami sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan selalu menyertai kami Tuhan. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Kalau Tuhan memberkati, berkat itu pasti kita dapat. Namun kerap kali hati kita yang menjadi tidak tahan uji, menjadi serakah, sibuk dan sebagainya. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Itulah firman yang ditekankan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta memberkati, menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.